Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, tetap semangat. Kembali dengan saya Bung Ropan dan saya akan berbicara kali ini dengan Manchester United. Tim asuhan Erik ten Hag akan melakoni dua laga krusial, sangat penting, dan ini soal nasib mereka untuk pertarungan masuk ke zona Champions, di mana mereka sekarang kan berada di posisi kelima, berada di luar. Nah, dua lawan yang akan mereka hadapi ini adalah dua tim dari London yang sangat kuat, sedang bagus-bagusnya, Tottenham Hotspur dan Chelsea. Di tengah pekan ini mereka akan bertarung melawan Spurs, tim asuhan Antonio Conte yang sedang bersaing bersama dengan City, sama-sama memiliki 23 poin dan sedang mengejar juga Arsenal yang memimpin klasemen dengan 27 poin. Jadi tidak main-main ini ketika MU harus bisa menghadapi dengan Spurs yang sedang oke ya, bersama dengan Conte ini. Nah, apalagi performa dari MU ini kan kurang begitu bagus ya kalau bisa dilihat. Di klasemen sementara mereka selain berada di posisi kelima, itu dalam hal mencetak gol maupun cara mereka bertahan terasa kurang bagus. Mereka adalah satu-satunya tim di antara 8 tim bahkan yang ada di IPL klasemen sementara itu dengan perolehan mencetak gol mereka paling rendah, hanya 13 gol. Padahal mereka punya pemain-pemain yang oke. Selain ada Cristiano Ronaldo, mereka masih punya Marcus Rashford, kemudian ada Jadon Sancho, ada Anthony yang sudah datangkan, ada Bruno Fernandes, ya, belum lagi Martial mereka punya, walaupun sekarang sedang agak bermasalah, tapi lini serang bagi MU sebenarnya oke, tapi kenyataannya hanya 13 gol. Jauh dibandingkan dengan tim-tim lainnya ada di 8 besar, akan dengan Liverpool itu ketinggalan jauh sekali. Nah, ini yang menjadi problem, masalah bagi Erik ten Hag untuk bisa memotivasi lagi bagaimana dia bisa menemukan cara terbaik bagi pasukannya untuk bisa mencetak gol dalam setiap pertandingan, bahkan mungkin dengan 2-3 gol. Ya. Kalau melihat dalam pertandingan melawan Newcastle kemarin di Old Trafford, mereka sebagai tuan rumah, kemudian tidak bisa membuat gol, hasil akhir hanya 0-0. Ini juga menjadi pertanyaan, apakah mereka sanggup untuk bisa mengalahkan Tottenham Hotspur. Ya, karena kita tahu bersama walaupun Spurs tidak ada Richarlison nantinya datang ke Old Trafford, juga tidak ada Kulusevski yang masih bermasalah dengan cedera, Emerson Royal yang kena hukuman 3 pertandingan, Yafet Tanganga yang juga cedera. Tapi pasukan Conte ini masih punya amunisi yang oke. Di garis depan kita tahu bersama ada Son, ada Kane, ini ada 2 pemain yang haus gol. Insting mencetak gol mereka sangat tinggi, ya. Kemudian di tengah kalau pasang dengan 5 pemain aja udah bagus. Karena bagi Conte kan selalu akan bermain mungkin dengan 3-5-2. Nah, dia akan mengandalkan kekuatan di tengah ini dalam bertahan. Højbjerg, Bentancur akan cepat ikut membantu Eric Dier dan kawan-kawan, apalagi ditambah dengan Bizoma. 3 ini sangat kuat ketika ditekan untuk bisa membantu serangan. Dalam hal counter attack juga ini oke. Ya, ditemani dengan Ivan Perisic di kiri dan juga Matt Doherty. Kemungkinan yang akan dilepas oleh Conte ini berbahaya buat MU. Eric Dier selain itu punya 2 pendamping yang oke, yang bisa bermain di belakang, ada Clement Lenglet dan juga dengan Christian Romero. Ini 3 yang berdiri depan Hugo Lloris di bawah Mistar. Bagaimanapun tetap harus diakui bahwa lini belakang bagi Spurs kuat juga dengan lini depan mereka. Nah, inilah akan menjadi ujian bagi Rafael Varane di belakang, Lisandro Martinez, Luke Shaw yang mungkin akan dimainkan lebih awal dibandingkan dengan Tyrell Malacia. Di kanan ada Diogo Dalot. Ini menjadi pekerjaan yang berat buat mereka. Akan menguji mereka sejauh mana mereka mampu untuk bisa bertahan, ya, untuk bisa tidak bobol gawang David De Gea. Kita akan lihat nantinya. Nah, bagi Ten Hag, apa yang dia akan tawarkan dalam pertandingan melawan Spurs? Katakan bermain juga dengan 4-2-3-1. Karena kan Scott McTominay sudah balik setelah 1 pertandingan kena hukuman melawan Newcastle karena terlalu banyak kartu kuning. Karena di Inggris itu kan 5 kartu kuning. Setiap pemain itu tidak boleh bermain 1 laga. Scott McTominay sudah melewati itu. Sekarang dia kembali. Ya, Fred mungkin nggak akan mainkan dulu. Kalau McTominay main pasti dengan Casemiro. Karena Eriksen masih diragukan untuk main. Dan kemudian di belakang setelah saya sebut tadi lini belakang itu ada Shaw, ada Varane, ada Martinez, kemudian ada Dalot. Di depan itu 3 yang mendukung lini serang. Katakan Ronaldo juga sebagai striker.
Bruno Fernandes, Anthony, dan Jadon Sancho. Dengan Marcus Rashford, ini bangkit dari bench itu di babak kedua sebagai super sub. Nah, dengan starting 11 ini juga kita akan lihat mampukah mereka ini bisa menaklukkan lini belakang Spurs untuk mencetak gol ke gawang Hugo Lloris. Ini kan selalu akan ditunggu oleh banyak orang. Karena kalau melihat dari pertandingan demi pertandingan setelah mereka dihajar habis 6-3 oleh City, kemudian mereka itu hanya menang 2-1 melawan Everton di Goodison Park. Bahkan kalau bermain di Liga Malam Jumat di Liga Eropa, 2 pertandingan ya back to back dengan tim sangat lemah, Omonia Nicosia dari Siprus, itu MU kelabakan mainnya, susah payah bisa menang. Setelah menang 3-2 di markas Omonia, mereka bermain di Old Trafford, itu mendapatkan gol di penghujung laga. Sudah mau berakhir pertandingan lewat Scott McTominay, dan mereka hanya menang 1-0, padahal main di kandang dengan materi itu jauh lebih tinggi, jauh lebih bagus dibandingkan dengan Omonia. Ya, pemain-pemain mahal pun Omonia ya kalah kalau bisa dikatakan kalau dalam hal kualitas ya dibandingkan dengan pasukan Ten Hag. Bayangin mereka punya Ronaldo, Sancho, Marcus Rashford, Bruno Fernandes, semua pemain-pemain bagus. Tapi buktinya di lapangan Omonia masih bisa memberikan perlawanan dan gawang mereka hampir saja mereka bisa menahan imbang sebelum mereka MU ini bermain 0-0 dengan Newcastle. Nah, sekarang mereka akan ketemu dengan Spurs. Ini tidak main-main. Conte punya cara tersendiri untuk bisa mengalahkan MU. Memang dalam 3 pertandingan terakhir MU selalu menang melawan Spurs, termasuk pada musim lalu mereka back to back menang dalam pertandingan baik di London sampai bermain di Old Trafford. Tapi sekarang kan sudah dengan Conte beda. Ya, Conte sudah meramu lebih bagus dibandingkan dengan pasukan Conte yang lalu. Ini yang kita akan lihat nantinya dalam duel MU, karena MU kan harus menang. Tidak ada pilihan lain. Kalau mereka ingin bersaing untuk bisa menekan Chelsea yang ada di posisi keempat. Antara Chelsea dan MU itu terpaut 3 poin memang. Kalau sekarang bagi Spurs kan 7 poin. Unggul dari MU. Nah, kalau MU tergelincir menghadapi Spurs, ini berat. Ya. Imbang atau kalah apalagi akan sulit. Sekarang MU sudah 3 kali kalah. Kalau sampai 4 kali kalah kan berat untuk bisa masuk. Apalagi pertandingan selanjutnya mereka harus ke Stamford Bridge. Sulit untuk bisa menang melawan Chelsea yang sedang bagus di bawah Graham Potter. Graham Potter melakoni laga di IPL dengan 3 pertandingan terakhir tidak terkalahkan, 9 poin di IPL. Bahkan di UCL dia mendapatkan 7 poin, hanya 1 kali imbang dengan Salzburg, dan back to back dengan Milan mereka menang 2 kali. Ya, mereka tinggal menang sekali melawan Salzburg lagi, mereka akan lolos di fase grup bagi Chelsea. Dan dalam posisi yang sedang bagus, ini sulit saya pikir bagi MU untuk bisa menundukkan Chelsea kalau mau lihat grafik main mereka ya. Dalam 4 pertandingan terakhir yang sulit sekali ya. Tidak bagus-bagus, tidak nyaman mereka bermain ya, seperti yang diinginkan oleh pendukung MU, dan makanya ini menjadi ujian terberat. Kalau mereka mampu melewati 2 pertandingan ini dengan 6 poin, menang melawan Spurs, menang melawan Chelsea, ini oke. Ini bagus. Mereka masih pada track untuk bisa masuk pada posisi 4 besar untuk menggeser Chelsea. Namun kalau imbang saja melawan Spurs, ya, sekali lagi ya, atau kalah, saya mengatakan sulit. Ya, apalagi karena mereka masih punya pertandingan harus ke Liverpool. Walaupun mereka menang dalam pertandingan pertama melawan Liverpool, tapi mereka kan akan ke Anfield. Mereka harus ke Emirates menghadapi Arsenal. Mereka memang menang dalam pertandingan pertama, tapi ini akan menjadi perjalanan yang sangat sulit. Mereka masih akan menjamu City setelah dihajar 6-3. Kemudian mereka juga setelah ke Stamford Bridge di akhir pekan ini, kan mereka akan bersiap menjamu Chelsea di Old Trafford. Belum lagi mereka harus keluar kandang melawan Brighton yang menghajar mereka di Old Trafford. Melawan Brentford yang dihajar lagi oleh Brentford dalam pertandingan pertama di kandang Brentford. Jadi memang situasi yang sangat sulit. Nah, MU juga harus ke St. James Park, markasnya Newcastle yang kemarin menahan mereka. Perjalanan yang memang sangat terjal, kecuali bisa melewati pertandingan ini dengan sempurna, positif, menang. Ini baru top. Makanya ujian bagi Ten Hag ada di sini. Ya, untuk bertarung dengan Conte dan bertarung dengan Graham Potter. 2 laga ini kan ada ujian betul-betul bagi seorang Erik Ten Hag. Karena tidak akan mungkin bagi MU walaupun Inter masih pagi, ya,
masih akan banyak pertandingan ke depan kalau mereka itu sampai kehilangan poin dan kalah. Apalagi 0, tidak mendapatkan angka dari Spurs dan Chelsea. Dengan 5 kekalahan, berat bagi mereka untuk masuk. Mereka akan dikejar oleh Liverpool yang sedang bagus, apalagi Liverpool kemarin sudah mengalahkan City. Akan termotivasi lagi ya, untuk bisa naik. Dan saya masih meyakini bahwa Liverpool akan ada nantinya di posisi 4 besar. Kalau mereka sekarang dengan 13 poin, dari peringkat 12 sekarang sudah ada di 8 besar. Liverpool menang melawan West Ham nantinya, juga pada dini hari, Kamis dini hari, sama dengan pertandingan antara MU dan Spurs. Ini akan mendongkrak posisi juga bagi Liverpool untuk naik, bahkan bisa menggeser posisi MU di peringkat kelima kalau MU kalah dan Liverpool menang, karena Liverpool kan unggul gol jauh, selisih gol dengan MU, sehingga bisa aja Liverpool ada di posisi kelima. Nah, belum lagi ada Newcastle, ya, ada Brighton. Karena Newcastle kan ada di posisi ke-6, Brighton di 7. Nah, makanya persaingan ini sangat bagus sekali untuk 8 tim yang berada di papan atas sekarang ini. Nah, kita akan tunggu bagaimana racikan dari Ten Hag untuk mendapatkan hasil positif di depan publik mereka. Menjamu Spurs. Lini depan harus lebih gacor lagi, harus lebih tajam. Setelah melihat hanya 13 gol, lini belakang juga harus fokus, disiplin. Ya. Orang boleh bisa mengatakan bahwa Martinez oke, bagus, berpasangan dengan Rafael Varane, tapi faktanya di lapangan kan mereka bobol 15 kali. Terbanyak di antara 8 tim yang ada di klasemen saat ini. Bahkan satu-satunya tim yang golnya itu hanya minus 2. Itu ada di MU. Ini harus diubah. Ya, gaya main mereka harus berubah sama sekali. Ya, semua tergantung dari sang juru taktik, Erik ten Hag. Semoga MU bisa mendapatkan hasil yang bagus. Dan tentunya saya juga berharap mereka bisa mendapatkan 3 poin. Ya, untuk menekan Chelsea. Tapi ingat, Spurs bisa menghadang mereka di Old Trafford. Jangan sampai terulang hasil pada 2021 ya, musim 2020-2021 di mana Spurs hajar habis MU itu dengan 6-1. Ya, sangat memalukan saat itu. Nah, semoga tidak terjadi. Tapi peluang itu masih terbuka sekarang kalau melihat dengan Spurs sedang berlari dengan kencang. Oke, kita akan nantikan hasil pertandingan di Old Trafford pada Kamis dini hari nanti. Ciao.